Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah pemuda ahli tahajud. Dikisahkan ada seorang pemuda berusia 17 tahun dilarikan ke rumah sakit militer di Riyadh. Sebuah peluru nyasar mengenai tubuhnya. Dalam perjalanan ke rumah sakit, pemuda itu memandang wajah ibunya yang sedang menangis sedih seraya mengatakan, "Wahai ibunda, janganlah engkau bersedih, aku baik-baik saja. Sesungguhnya aku akan meninggal. Aku telah mencium wanginya bau surga." Orang tua mana yang tidak terkejut dengan kalimat tersebut dari putra kesayangannya? Mereka masih berharap putranya dapat diselamatkan. Sesampainya di instalasi gawat darurat, seorang dokter langsung menanganinya. Namun sang pemuda itu berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, sesungguhnya aku akan meninggal. Aku telah mencium semerbak harum bau surga. Maka janganlah engkau merepotkan dirimu sendiri. Aku hanya menginginkan kehadiran ayah dan ibuku di sisiku." Sesuai permintaan pemuda, kini ayah dan ibu telah berada di instalasi gawat darurat. Sebuah senyum kebahagiaan terpancar dari wajah sang pemuda itu. Lalu ia membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat sang pemuda ini sekaligus menjadi kalimat terakhir dalam hidupnya. Ia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala segera setelah menyelesaikan ikrar syahadat. Bahkan ia meninggal dalam posisi telunjuk jari tangannya menunjuk, seperti posisi tasyahud dalam sholat. Setelah maghrib, Dr. Khalid bin Abdul Aziz Al-Jubair bertemu dengan Dia, petugas rumah sakit yang memandikan jenazah pemuda tersebut. Ia menceritakan kondisi pemuda tersebut saat dimandikannya. Jari telunjuknya membentuk isyarat seperti orang salat yang sedang membaca tasyahud. Selain itu, ada hal yang paling ajaib adalah jenazah pemuda tersebut tetap segar, terlihat segar bugar, seperti orang yang sedang beristirahat dengan nyenyak. Kemudian dokter spesialis bedah itu penasaran. Ia pun menemui orang tua si pemuda dan menanyakan amal apa yang dilakukan oleh putra mereka sehingga ia bisa membaca syahadat di akhir hayatnya, bertasyahud dan jasadnya tetap segar bugar. "Anak kami," kata orang tuanya kepada dokter Khalid, "sejak memasuki usia akil balik, dialah yang selalu membangunkan kami untuk salat subuh. Ia sangat rajin qiyamul lail dan membaca Al-Quran. Selalu berupaya menunaikan sholat jamaah di masjid. Usianya baru 17 tahun, masih duduk di kelas 2 SMA, tetapi amalnya luar biasa. Pantaslah jika dirinya mendapatkan karunia Allah berupa husnul khotimah dan jenazahnya segar bugar." Dr. Khalid lantas menceritakan apa yang diketahuinya kepada rekannya yang juga dokter ahli bedah. "Usianya baru 17 tahun. Ia sungguh jauh lebih baik dariku. Mengapa aku tidak belajar darinya?" kata dokter itu. Ia pun kemudian mengambil cuti 1 minggu. "Aku ingin melakukan muhasabah," katanya kepada dokter Khalid. Dokter Khalid juga menceritakan kepada rekannya yang dokter bedah di Jeddah. Mendengar cerita dokter Khalid, dokter itu menangis. Ia pun berkomitmen untuk memperbaiki diri dan meningkatkan amal-amalnya. Jika anak berusia 17 tahun saja bisa, mengapa ada alasan bagi kita untuk menunda-nunda ibadah kepada Allah? Semoga Allah memberikan kita petunjuk dan hidayahnya, agar di setiap ilmu yang kita miliki dapat menggerakkan kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Kisah penuh hikmah ini mengajarkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, melaksanakan perintahnya seperti melaksanakan salat tahajud dan menjauhi segala larangannya. Karena Allah mencintai hambanya yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Salat tahajud menjadi salah satu salat sunnah yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Sederet keutamaan salat tahajud yang terkandung di dalam salat tahajud ini juga membuat salat tahajud menjadi salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Bahkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, salat tahajud merupakan salat sunnah yang paling utama, bahkan menduduki peringkat teratas setelah salat wajib. Dan berikut ini adalah salah satu dalil yang menyebutkan tentang salat tahajud. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah, yaitu yang mulia Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat tahajud ataupun salat malam. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa betapa pentingnya melakukan salat tahajud.
Bahkan Nabi tidak pernah meninggalkan salat tahajud semasa hidupnya hingga beliau wafat. Dalam beberapa kitab dijelaskan bahwa salat tahajud merupakan salat sunnah yang berat untuk dilakukan, sebab salat tersebut dikerjakan bertepatan dengan waktu istirahat manusia setelah bekerja di siang hari. Maka dari itu tak heran jika salat tahajud memiliki sederet keutamaan. Hal ini dibahas dalam hadis sahih berikut. Dari Bilal bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian melakukan salat malam ataupun qiyamul lail, karena hal tersebut merupakan kebiasaan para orang salih sebelum kalian. Karena qiyamul lail tersebut sebagai bentuk pendekatan seorang hamba kepada Allah, pencegah dari perbuatan dosa, pelebur kesalahan, dan sebagai penolak sakit dari jasad. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan salat tahajud yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi antara lain sebagai pendekatan hamba kepada Allah. Tak hanya itu, keutamaan salat tahajud lainnya adalah sebagai pencegah perbuatan dosa dan juga pelebur dosa, serta penolak sakit yang dialami tubuh kita. Keutamaan-keutamaan tersebut tentunya dapat kita rasakan jika kita mengamalkan salat tahajud secara rutin setiap hari. Dan ini adalah beberapa keutamaan salat tahajud. Keutamaan salat tahajud apabila rutin dilakukan akan menghujani kita dengan berbagai manfaat. Karena sangat sulit untuk bangun dari tidur seseorang, terutama setelah rutinitas yang sibuk seharian. Itulah mengapa salat ini menghasilkan pencapaian jumlah pahala dan status yang besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Salat tahajud dilaksanakan pada sepertiga malam terakhir setelah bangun tidur. Dan sesungguhnya salat tahajud merupakan salah satu bentuk ibadah yang mulia sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebahagian malam hari, sembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Al-Quran surah Al-Isra ayat 79. Manfaat dan keutamaan salat tahajud yang rutin dilakukan. Yang pertama, diberikan tempat terpuji dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan salat tahajud yang pertama, yakni orang yang melaksanakannya akan diberi tempat terpuji dan mulia di sisi Allah. Inilah janji Allah yang akan mengangkat umatnya ke tempat yang terpuji. Bagi yang menunaikan salat tahajud dengan tekun dan ikhlas mengharapkan ridha ilahi, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Al-Quran surah Ad-Dariyat ayat 15-18. Yang kedua, dikabulkan doanya. Keutamaan salat tahajud berikutnya, yakni dikabulkan doanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memenuhi doa para ahli tahajud. Rasulullah bersabda, pada malam hari ada satu saat ketika seseorang muslim meminta kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah akan memberinya. Itu berlangsung pada setiap malam. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Jabir. Yang ketiga, penghapus dosa dan kesalahan. Keutamaan salat tahajud selanjutnya, yakni dihapus dosa dan kesalahan. Rasulullah bersabda, lakukan qiyamul lail, karena itu kebiasaan orang saleh sebelum kalian. Bentuk ta'ajrub, penghapus dosa dan penghalang berbuat salah. Hadis riwayat Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili. Yang keempat, ahli zikir. Keutamaan salat tahajud juga menjadikan seseorang ahli zikir. Rasulullah bersabda, siapa yang bangun malam lalu membangunkan keluarganya hingga salat 2 rakaat, mereka akan dimasukkan ke dalam golongan laki-laki dan perempuan yang banyak ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri. Yang kelima, dijadikan rendah hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang yang melakukan salat tahajud akan selalu memiliki sifat yang rendah hati dan bersahabat. Ketentraman yang merupakan cerminan dari ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masyarakat akan membuat kita menjadi rendah hati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan bersujud dan berdiri. Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63-64. Yang keenam, jembatan masuk surga.
Keutamaan salat tahajud berikutnya yakni bisa menjadi jambatan masuk surga. Allah telah menjanjikan surga bagi hambanya yang taat kepadanya. Sebaliknya, dia menjadikan neraka sebagai hukuman bagi hamba yang durhaka kepadanya. Selain itu, Allah juga telah menunjukkan kepada kita cara-cara untuk menggapai surganya. Salah satu cara untuk masuk surga adalah dengan melaksanakan salat tahajud. Diceritakan dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sebarluaskanlah ucapan salam, berikanlah makanan, dan salatlah kamu pada malam sewaktu manusia sedang tidur. Niscaya kamu sekalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketujuh, amalan yang membantu di akhirat. Ada juga ayat yang terkandung di dalam Al-Quran terkait keajaiban salat tahajud atau salat malam ini. Dalam surah Az-Zariyat ayat 15-18 telah disebutkan bahwa orang yang senantiasa melakukan salat tahajud insya Allah akan mendapatkan sebuah balasan yang setimpal diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kelak sudah berada di akhirat. Dalam ayat tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan di mata air seraya mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 15-18. Yang kedelapan, menjaga kesehatan fisik. Salat tahajud menjadi terapi pengobatan terbaik untuk berbagai penyakit. Oleh karena itu, orang yang membiasakan diri untuk tahajud akan memiliki daya tahan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit. Rasulullah bersabda, "Lakukan salat malam, karena itu adalah tradisi orang-orang salih di hadapanmu, sarana mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dosa, menghapus perbuatan salah, dan mencegah segala macam penyakit dari tubuh." Hadis riwayat Tirmizi. Yang kesembilan, hilangkan kemalasan dan nafsu. Salat tahajud adalah cara ampuh untuk menghilangkan kemalasan dan nafsu. Melakukannya pada malam hari akan membuat kita lebih siap untuk menyambut hari esok. Musuh terbesar dalam diri manusia adalah nafsu. Melaksanakan salat tahajud mungkin sedikit berat bagi sebahagian orang karena terlihat pada waktu pengerjaan pada jam-jam biasanya kita tertidur. Godaan untuk pergi tidur tentu sangat besar saat itu. Oleh karena itu, orang yang bangun dari tidurnya untuk melaksanakan salat tahajud berarti telah berhasil menahan godaan dalam dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperoleh keutamaan salat tahajud tersebut. Yang ke-10, diakui sebagai orang yang istimewa. Keutamaan salat tahajud selanjutnya ialah diakui sebagai orang istimewa. Siapapun yang melakukan salat tahajud akan terlihat sebagai orang yang spesial di mata Allah. Itu karena salat ini dilakukan pada malam hari, dan itu adalah waktu yang khusus dan khusyuk bersama Allah. Dan bersabarlah Muhammad menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun, dan pada sebahagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar. Al-Quran Surah At-Tur ayat 48-49. Dan yang ke-11 adalah mampu mengusir setan. Keutamaan salat tahajud selanjutnya ialah mampu mengusir setan. Setan selalu berusaha mengganggu kita dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memberikan bisikan ataupun godaan agar kita tidak sholat tahajud seperti keinginan untuk tidur, capek, dan lain sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah, setan mengikat dengan 3 ikatan, masing-masing berkata, "Kamu masih punya malam yang panjang, pergi tidur." Jika dia bangun atas nama Tuhan, maka sebuah ikatan dilepaskan. Jika dia berwudu, lepas ikatan berikutnya. Dan jika ia melakukan sholat, maka biarkan 1 ikatan lagi, sehingga keesokan harinya dia menjadi rajin. Begitu juga dengan jiwanya. Jika tidak, keesokan harinya jiwanya menjadi kotor dan jiwanya menjadi malas. Hadis riwayat Muslim. Dan inilah sedikit kisah tentang seorang pemuda yang ahli tahajud dan keutamaan tentang sholat tahajud. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah juga. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.